Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal rebung. Rebung merupakan tanaman khas Asia yang dapat ditemukan di negara Cina, Jepang, juga Indonesia. Umumnya di Jepang, takinoko, sebutan rebung bagi orang Jepang, biasa dijadikan sayur sebagai pendamping nasi. Sedangkan di Indonesia, selain dijadikan sayur, rebung kerap kali dijadikan sayur, keripik, dan juga dijadikan isian lumpia. Bang Dul, ada 2 yang mau dipotong tuh, yang muda. Yang ini 1, yang ini 1. Oh, yang tunas-tunas ya, ini Pak ya? Ya, saya cari yang potong sana saya ya. Oh, ya Pak. Tidak hanya di negeri sakura, rebung juga digemari di Indonesia. Rebung dapat dipanen mulai dari bulan Desember hingga Februari. Tak menutup kemungkinan, rebung juga dapat dipanen di saat musim hujan seperti saat ini. Pada petualanganku kali ini, aku akan mengolah rebung menjadi jajanan tradisional khas tanah Sunda, yaitu purui. Di bumi Pasundan, terutama di Sukabumi, rebung merupakan makanan favorit bagi keluarga. Bahkan, hampir di seluruh rumah makan di Sukabumi menyediakan berbagai macam olahan rebung sebagai pilihan lauk bagi para konsumennya. Rebung atau yang biasa disebut dengan iwung oleh masyarakat Sunda banyak ditemukan di Desa Citatayan, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Untuk dijadikan olahan, rebung yang baru dipanen harus dikupas terlebih dahulu dari kulit luarnya agar lebih higienis saat dikonsumsinya nanti. Pada petualanganku kali ini, aku akan mengolah rebung yang berbeda dari biasanya. Untuk menciptakan cita rasa renyah saat digigit dan menghilangkan rasa gatal saat dimakan, rebung yang telah direbus harus direndam terlebih dahulu dengan menggunakan air kapur atau yang juga disebut air apu. Proses perendaman tidak memerlukan waktu yang lama, hanya berkisar 2 hingga 3 jam untuk mendapatkan tekstur yang renyah yang pas. Perendaman dengan air kapur hanya dilakukan bila bahan dasar pembuatan purui bertekstur kurang renyah, seperti pepaya atau rebung. Namun apabila bahan baku purui sudah bertekstur renyah seperti kelapa, maka tidak perlu melakukan proses perendaman terlebih dahulu. Teh, ini rebungnya udah siap? Iya, tolong diiris-iris ya. Oh, ya teh. Iwung yang telah direndam dipotong-potong terlebih dahulu. Sembari aku memotong iwung, Ibu Endang dan Umi Asia membantu menyiapkan bahan untuk membuat olahan purui. Nek, ini rebungnya, Nek. Iya, makasih dulu. Oh, ya, Nek. Tidak membutuhkan banyak bahan dalam pembuatan jajanan ini. Hanya membutuhkan gula dan juga pewarna makanan sebagai penambah daya tarik bagi jajanan ini. Iwung yang telah dipotong dicampurkan dengan gula. Setelah tercampur dengan sempurna, barulah campuran tersebut dimasak dalam wajan. Setelah diberi pewarna makanan untuk mempercantik tampilannya, iwung harus terus diaduk agar tidak gosong. Semakin banyak gula yang dicampurkan ke dalam adonan, semakin cepat pula adonan mengering. Oleh sebab itu, perlu ketelatenan dalam mengaduk adonan di atas wajan. Proses pengadukan terus dilakukan hingga adonan mengental. Setelah adonan terlihat kering dan gula serta warna tercampur merata, maka proses selanjutnya adalah pencetakan. Proses cetak harus dilakukan saat adonan masih panas, karena untuk menghindari adonan mengering sebelum tercetak sempurna. Tidak menunggu lama, adonan iwung pun sudah mengering dan siap untuk dikonsumsi. Hari ini cuaca cerah sekali. Aku sedang berada di daerah Garut, tepatnya di Danau Situ Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Situ Bagendit merupakan objek wisata alam. Aktivitas wisata yang dapat dinikmati di sini mengelilingi danau dan menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Banyak cerita rakyat yang membuat aku berpikiran positif.
tentang makna saling tolong-menolong di dalam kehidupan ini. Kali ini, aku mau membantu masyarakat desa Jolok untuk menangkap ikan dari Danau Situ Bagendit. Cara menangkap ikan di sini dinamakan milet. Teknik cara penangkapannya cukup unik. Pertama-tama, kami harus mengumpulkan ranting-ranting bambu. Satu persatu ranting bambu dikumpulkan dan kemudian dinaikkan ke atas rakit. Kerja bersama-sama mengangkut ranting bambu ke atas rakit membuat kerja berat menjadi lebih ringan. Setelah ranting bambu dirasa sudah cukup, kami mulai berangkat menuju lokasi. Rakit yang kami naiki mendapat beban yang cukup berat karena mengangkut ranting bambu yang cukup banyak dan 6 orang termasuk aku. Satu persatu ranting bambu kami susun di atas air hingga saling menumpuk. Ranting bambu yang paling besar berada paling bawah, kemudian ranting bambu yang lebih kecil kami susun di atasnya. Kemudian aku tancapkan batang kayu di tengahnya agar ranting-ranting bambu ini tidak terseret arus air. Tuh, ayo kita panen sebelah situ tuh. Panen sebelah mana? Tuh, sana. tuh, ya. Oh, ayo. Milet ini adalah sarang untuk ikan berlindung dan berkembang biak. Paling lambat 1 bulan baru bisa kami panen ikan di milet ini. Sekarang kami menuju milet yang sudah siap untuk dipanen. Jaring kami bentangkan mengelilingi milet. Satu persatu batang bambu kami tancapkan ke dasar danau. Jaring harus rapat satu dengan yang lain agar ikan tidak dapat lolos. Setelah jaring mengelilingi milet, langkah selanjutnya mengangkat ranting-ranting bambu. Ranting bambu harus hati-hati diangkat karena dapat merobek jala. Karena masih ada sisa ranting bambu di dalam lingkaran jala, aku pun harus membersihkan dengan cara menyebur ke dalam lingkaran jala. Usaha berat yang dilakukan aku dan beberapa warga di sini pun membuahkan hasil yang sangat menggembirakan. Hasil tangkapan yang melimpah membuat kami lebih bersemangat meskipun cuaca di Danau Situ Bagendit panas sekali. Ikan nila yang kami dapat langsung dibersihkan. Sisik ikan dan isi perut kami buang. Kemudian dagingnya dilepaskan dari durinya. Daging ikan nila sudah terkumpul. Aku tertantang untuk membuat olahan makanan ringan yang unik dan mempunyai nilai gizi yang tinggi. Aku memilih membuat cilok warna-warni. Dul, ya Kang? Ini yang udah dibeletin langsung bawa ke sana aja. Udah ditunggu di sana. Oh, ya Kang. Tahap pertama proses pembuatan cilok, daging ikan nila yang sudah diwilet ditumbuk hingga halus. Aku dibantu Teh Tira untuk membuat adonan cilok. Bawang putih dikupas, lalu ditumbuk hingga halus. Setelah itu, Teh Tira membuat bumbu yang terdiri dari cikur, cabai merah, dan garam yang juga ditumbuk halus. Bumbu-bumbu ini dapat menciptakan rasa gurih dan rasa pedas. Tahap selanjutnya, kacang goreng dimasukkan ke dalam bumbu tadi, ditumbuk hingga halus. Sudah terbayang kelezatannya dari bumbu kacang ini. Sekarang, giliranku melakukan tahap berikutnya, membuat adonan cilok dengan ikan nila yang sudah ditumbuk halus, dicampur dengan tepung terigu dan kemudian tepung aci. Jangan lupa, bawang putih yang sudah ditumbuk halus juga dimasukkan ke dalam adonan dan aduk lagi hingga merata. Supaya menarik, aku mewarnai adonan cilok dengan pewarna makanan. Sekarang, aku mulai membentuk adonan cilok menjadi bola-bola kecil. Teh, servis dulu ya Teh ya. Setelah itu, aku menyiapkan air mendidih untuk merebus cilok-cilok ini. Lamanya perebusan cukuplah singkat, hanya 30 menit saja, agar tekstur cilok menjadi lembut.
Cilok warna-warni yang sudah matang diangkat lalu ditiriskan.